Hai, jumpa lagi bersama Bulia. Hari ini kita akan belajar prakarya materi kerajinan serat. Indonesia adalah negara yang memiliki biodiversitas yang tinggi. Oleh karena itu, keanekaragaman sumber daya alam dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk menghasilkan kerajinan yang dapat menambah nilai ekonomi masyarakat Indonesia. Silahkan simak video berikut ini ya. Kita lanjut. Yang pertama adalah kita bahas tentang contoh dari produk kerajinan serat. Itu ada tas dari anyaman dan juga ada kursi dari rotan. Dan juga ada pot tanaman dari sabut kelapa. Kerajinan tersebut adalah kekayaan Indonesia yang patut kita lestarikan dan juga kita bangga memilikinya. Yang pertama yang kita bahas adalah pengertian kerajinan serat. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan yang utuh. Serat digunakan sebagai bahan baku tekstil dalam pembuatan benang dan kain. Serat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu serat alam dan serat sintetis. Jenis dan karakteristik bahan serat. Serat alam adalah serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Limbah serat alam ini mudah diurai dalam tanah. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, serta elastisitas. Contohnya, serat kapas adalah serat yang mudah kusut, mudah menyerap keringat. Berbeda dengan serat wol adalah serat yang tidak berkilau dan juga merupakan penahan panas yang baik. Bahan serat alam dibedakan menjadi dua, serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Serat dari tumbuhan dibedakan menjadi serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan juga serat dari buah. Sedangkan serat dari hewan dibedakan menjadi serat dari stapel dan serat dari filamen. Serat dari tumbuhan berasal dari bagian tumbuhan tertentu. Tidak semua tumbuhan bisa menjadi bahan serat alam karena harus memenuhi beberapa syarat seperti kuat, tahan lama, bentuknya tetap, permukaannya halus atau bertekstur sesuai dengan persyaratan produk yang diinginkan. Yang pertama ada serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya biji dari pohon kapas dan serat dari biji kapuk. Yang kedua adalah serat dari batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium atau batang yang tidak berkambium. Contoh serat dari batang ini adalah serat batang mahkota dewa dan serat batang pisang. Yang ketiga adalah serat dari daun. Contoh serat dari daun ini adalah serat daun eceng gondok, serat daun mendong, dan serat daun sisal. Serat dari daun biasa dimanfaatkan sebagai bahan untuk anyaman seperti tas. Yang keempat, serat dari buah, contohnya serat dari buah kelapa yang dimanfaatkan untuk pot tanaman atau kerajinan yang lain. Yang selanjutnya adalah serat dari hewan, berasal dari hewan terutama bagian bulu yang memiliki sifat lembut dan halus dan juga menghangatkan. Yang pertama, serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wol. Contohnya serat bulu domba dan serat bulu alpaka. Yang kedua, serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra.
Selanjutnya adalah pengolahan bahan serat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Yang kedua, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Yang ketiga, pencelupan warna untuk memperoleh warna yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah penenunan benang menjadi kain. Terima kasih, cukup sekian untuk video kali ini, sampai jumpa lagi.